Selamat malam pemirsa, catatan akhir tahun kembali menyapa Anda dan menemani waktu istirahat Anda, di mana kami akan mengulas sejumlah peristiwa dan juga informasi menarik dari sepanjang tahun 2025. Episode kali ini akan membahas mengenai politik dalam negeri dan juga politik luar negeri, baik itu dari reshuffle kabinet hingga kunjungan presiden ke luar negeri yang bertujuan untuk menjaga kepentingan nasional dan juga menjaga perdamaian di bumi Palestina. Tahun ini pemirsa, Presiden Prabowo sudah melakukan 4 kali reshuffle ataupun bongkar pasang kabinet yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Bulan September 2025 menjadi puncak reshuffle kabinet di mana 5 menteri dicopot sekaligus. Sejumlah pos strategis pun diisi nama baru dan komposisi kabinet kini makin dipenuhi oleh orang-orang terdekat Presiden. Saya Jasmine Rahmadi akan mengajak Anda untuk melihat kilas balik dari manuver politik dan juga kunjungan diplomasi Presiden Prabowo Subianto dalam 1 tahun terakhir di program Catatan Akhir Tahun. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan langkah tegas dalam menata ulang kabinet. Sepanjang 2025, Prabowo setidaknya 4 kali melakukan reshuffle kabinet yang dipimpin bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari 2025. Presiden melantik akademisi Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Brian Yuliarto menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang sebelumnya diterpa sejumlah kontroversi. Tujuh bulan berselang, gelombang reshuffle jauh lebih besar terjadi pada September 2025. Pada 8 September, Presiden Prabowo mencopot 5 menteri sekaligus. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Dalam reshuffle ini, Prabowo melantik Purbaya Yudisadewa sebagai Menteri Keuangan. Pakar ekonomi yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu dipercaya mengisi pos strategis keuangan negara. Ferry Juliantono diangkat menjadi Menteri Koperasi, naik dari posisi Wakil Menteri menggantikan Budi Aris Setiadi. Sementara Partai Golkar kembali mendapat jatah melalui pelantikan Muhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa mengisi posisi Wakil Menteri Koperasi melalui Farida Farihah. Di sisi lain, Prabowo melantik Menteri Haji dan Umroh yang berubah nomenklatur dari BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Sosok yang dipercaya menjadi Menteri Haji adalah Irfan Yusuf, sedangkan Wakil Menterinya adalah Daniel Anzar Simanjuntak. 9 hari berselang, reshuffle jilid ketiga kembali dilakukan pada 17 September 2025. Prabowo melantik Jamari Caniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Purnawirawan Jenderal Bintang 3 berusia 77 tahun itu dikenal sebagai sosok militer sekaligus loyalis Partai Gerindra. Erick Thohir dilantik menjadi Menpora menggantikan Dito Aryo Tejo. Di gelombang ini, jatah kursi Partai Gerindra bertambah. Sejumlah elit partai mendapat posisi strategis di kabinet. Antara lain, Rohmat Marzuki yang dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan. Bendahara DPD Gerindra Jawa Tengah itu menggantikan Sulaiman Umar yang dulunya kader PDI Perjuangan. Tidak hanya menteri dan wakil menteri, Prabowo juga melantik kepala dan wakil kepala badan, penasihat khusus presiden, serta kepala LKPP. Angga Raka Prabowo ditunjuk sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Kodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Ahmad Doviri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Reformasi Kepolisian, Nanik Sudaryati Deyang, dan Soni Sanjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional,
serta Sarah Sadika sebagai Kepala LKPP. 8 Oktober 2025, Presiden Prabowo menambah kekuatan dengan melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Kedua wamen ini merupakan wamen baru alias tidak menggantikan pejabat sebelumnya. Di kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto menegaskan dirinya tidak akan beri ampun kepada menteri-menterinya yang nakal dan tidak berkinerja dengan baik. Presiden tidak segan-segan reshuffle para pembantunya itu jika mengabaikan 3 peringatannya. Bagi Presiden, yang terpenting adalah dukungan rakyat Indonesia. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle. Reshuffle kabinet menjadi sinyal tegas bahwa kinerja adalah ukuran utama dan Presiden siap melakukan perombakan kapan saja. Publik berharap perombakan kabinet bisa menjawab tantangan masa depan Indonesia serta mendukung penuh program pemerintahan Prabowo Gibran untuk kepentingan rakyat. Secara politik, reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam derajat tertentu sudah menjawab harapan rakyat, meskipun belum sepenuhnya. Rakyat berharap pada perbaikan kinerja, ya, bukan sekedar pergantian nama. Citra Presiden akan pulih, ya, bukan karena mengganti menteri, tetapi karena hasil kebijakan pasca reshuffle yang benar-benar dirasakan oleh rakyat. Dalam wacana demokrasi, reshuffle sejatinya alat yang digunakan Presiden untuk memastikan operasi pemerintahan berjalan dengan lancar. Namun, reshuffle biasanya dipandang dengan cara yang ambigu. Di satu sisi dianggap sebagai koreksi kinerja, dan di sisi lain dianggap memerlukan manuver politik. Reshuffle Kabinet Merah Putih sepanjang tahun 2025 menegaskan gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yaitu tegas dan juga tanpa kompromi terhadap kinerja. Dengan formasi baru yang kini didominasi oleh orang-orang kepercayaannya. Prabowo menegaskan satu hal, yakni program pemerintah harus tetap berjalan dan kabinet harus siap diganti kapan saja. Usai jeda, catatan akhir tahun akan kembali hadir untuk menunjukkan jurus diplomasi Prabowo Subianto di dunia internasional.